Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang berarti dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu padaku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Doa selesai. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Betul ya anak-anak. Jadi periodisasi itu pembabakan dalam sejarah. Kemudian kira-kira ada yang masih ingat sinkronik dan diakronik? Secara sederhana saja. Ada yang masih ingat? Sepertinya kalian ada yang lupa ya? Nah, kemarin kalian sempat membuat timeline. Kira-kira timeline itu lebih ke diakronik atau sinkronik? Diakronik. Berarti diakronik itu melalui, melewati dan melampaui waktu. Berarti dia ada kronologinya, urutan waktunya. Sudah? Kira-kira ada yang belum paham? Oke. Tujuan kita materi hari ini yaitu tujuannya kita itu menjelaskan konsep tentang pembagian zaman pada masa praksara. Terus kemudian selain itu juga setelah ada pembagian zaman, kita akan belajar tentang corak kehidupan.
kehidupan atau ciri kehidupan aksara aksara. Berarti ada berapa pembahasan? Yang pertama, pembagian zaman, masa, kemudian dilanjutkan oleh corak kehidupan masa praksara. Oke. Terus di sini ada pembagian zaman itu dibagi menjadi dua ternyata berdasarkan arkeologi dan batu dan logam. Batu dan logam itu termasuk dalam arkeologi. Kalau geologi berarti berdasarkan keadaan. Oke, baik. Sekarang sebelum kita membahas masa praksara, silakan kalian membawa smartphone kemana? Atau yang menggunakan laptop boleh dibuka. Kita join quizzes. Silakan dilihat ke depan. Coba diketik dulu di untuk kalian masing-masing quizzes. Bisa? Coba linknya kalian samakan. Satu. Silakan anak-anak, sudah ada yang bergabung 3 orang. Faisal, Aurelia, yang lainnya itu mulai nanti startnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 7 orang. Aura, Nadia. Mulai ya, silakan dikerjakan.
Baik, Ibu akhiri ya. Nah, kita akan menemukan definernya. Nah, berarti Nabila yang nilainya tertinggi. Yang nomor 2 Aura, kemudian Aurelia Ciko. Selanjutnya, setelah kita melakukan pretest, anak-anak, Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang corak kehidupan manusia beraksara. Silakan dicermati. Kemudian untuk corak kehidupan dibagi menjadi 3, apa saja
saja tadi? Berburu dan kemudian bercocok tanam dan ya, silakan sambil dilihat ke depan. Kalau berdasarkan geologi dibagi menjadi 4: Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Mesozoikum. Jika berdasarkan arkeologi dibagi menjadi 2: batu dan logam. Kita lanjutkan mulai dari ciri-ciri Arkaikum. Bisa dibacakan ya. Berarti di Arkaikum tidak ada karena keadaan bumi masih panas. Oke. Lanjut, kira-kira digambarkan seperti ini ya. Yang hidup di zaman Paleozoikum yaitu seperti Pisces, reptil, amfibi. Lanjut, yang ketiga Mesozoikum, kira-kira sudah berkembang primata atau seperti dinosaurus ya, seperti menyerupai reptil besar. Terus kemudian Neozoikum yang keempat. Neozoikum dibagi menjadi 2 ternyata anak-anak. Ada tersier dan kuarter. Baik. Kalau tersier kira-kira masih seperti ini yang keluarnya, yang hidup zaman itu. Tapi kalau kuarter sudah munculnya manusia purba. Manusia purba terletak di zaman yang kuarter. Baik, selanjutnya pembagian zaman yang berdasarkan arkeologi dibagi menjadi 2: batu dan logam. Oke, silakan bisa dibaca. Kira-kira yang batu yang megalitikum, neo, meso, dan paleolitikum. Logam, besi, perunggu, dan logam. Baik, dari urutan ini yang paling tertua adalah yang paleolitikum. Yang paling muda adalah yang megalitikum. Berikut penjelasannya. Kalau paleolitikum adalah zaman batu tua. Berarti dia kan paling tertua ya. Berarti peninggalannya kira-kira bentuknya sangat-sangat sederhana, seperti batu biasa dan sudah digenggam. Jadi seperti atasnya apa? Yang buat panah gitu. Apa namanya itu? Berarti mata panah ya, yang sekecil itu. Nah, kira-kira sekecil itu pokoknya pinggirnya sudah lancip, bisa untuk mencabai. Mereka berburu atau meramu? Menurut kalian berburu dan meramu juga. Nah, berarti kalau berburu yang lancip, batu lancip gunanya untuk mengkuliti, jangan ya, untuk berburu mengkuliti kulitnya hewan seperti itu. Yang hidup di Indonesia saat itu manusianya Pithecanthropus erectus dan Robustus dan Meganthropus. Jadi manusia purba itu ada 3: Megan, Pithecan, dan Homo sapiens. Sudah pernah Ibu singgung ya di pertemuan yang lalu. Kira-kira kalau Megan berarti manusia yang bertubuh besar. Pithecan manusia kera yang berjalan tegak. Homo sapiens itu berarti yang menyerupai manusia sekarang atau thinking man, manusia yang sudah berpikir. Terus Mesolitikum itu batu tengah. Manusia penduduknya saat itu kira-kira kayak nenek moyangnya orang Papua yang sekarang. Ada suku Sakai, Aborigin. Aborigin berasal dari negara, suku Aborigin berasal dari negara Australia. Jadi hampir mirip dengan orang Papua ciri-cirinya. Lanjut, Neolitikum, zaman batu muda. Nah, ini mengalami perubahan dari yang dia food gathering berubah menjadi food produksi. Gathering itu apa? Mencari, mengumpulkan, boleh mencoba. Terus lanjut, kalau gathering berarti mengolah, ya kan? Kalau produksi, mohon maaf. Kalau produksi berarti mengolah. Berarti kira-kira yang bisa mengolah makanan itu mulai dari dia pertama kali kalau di hutan itu nyari dulu namanya gathering kan. Kemudian diolah menjadi produksi. Kemudian lama-lama akan dia bisa bercocok tanam atau membuka lahan seperti yang di video tadi. Terus kemudian mega itu batu besar. Ini sudah mulai mengenal animisme dan dinamisme. Animisme yaitu anime dari kata anime yang artinya roh, berarti menyembah pada roh. Kalau dinamisme itu benda, berarti menyembah ke benda. Misalkan menyembah pohon, berarti animisme apa dinamisme? Dinamisme. Ya, baik. Contoh cara menyembahnya, misalkan dia menggunakan seperti alat-alat seperti ya. Kalau ini tuh menhir, contoh gambar menhir itu tubuh batu.
Jadi kuburan cuma berbentuk dari batu yang baru ke yang ada tutupnya. Kalau sarkofagusnya tidak ada tutupnya. Kira-kira sekarang masih ada di Toraja ya. Kalau nanti tahu itu mungkin mengadopsi dari sini. Jadi pemakaman di Toraja itu terletak di atas ketinggian, tetapi tidak ada tutupnya. Tapi terletak di bukan daerah pemukiman penduduk, tapi di pegunungan. Jadi kalau ingin mengubur mayatnya kita harus naik ke yang dataran lebih tinggi. Nanti bisa dilihat di rumah, dicek di YouTube juga banyak pemakaman suku Toraja. Kalau paruga seperti ini masih ada di Bali, masih digunakan di Bali. Kemudian ada zaman logam. Logam dibagi jadi tiga: tembaga, perunggu, dan besi. Mohon perhatian Nah, di sini untuk kira-kira ada yang ditanyakan. bapak-bapak dan anak-anak yang laki-laki Muslim Lanjut. segera melaksanakan sholat Jumat. Pintu gerbang 5 menit lagi ditutup. Selagi pada bapak-bapak dan anak-anak laki-laki Muslim Yang ciri-ciri kehidupan segera melaksanakan sholat Jumat. Pintu gerbang 5 menit lagi akan ditutup. ada tiga ya. Atas Yang perhatiannya pertama, disampaikan. Terima kasih. masa berburu dan berlaku. Saat itu keadaan bumi masih labil, jadi kadang panas, kadang tiba-tiba dingin. Terus hidupnya juga bergantung pada alam atau bersifat nomaden. Tadi di video ada, setelah nomaden jadi sedenter, gitu ya. Nomaden itu berpindah-pindah, sedenter itu menetap. Menetapnya ada dua, yang semi sedenter dan yang sudah sedenter. Yang semi itu berarti dia seperti membuat kemah-kemah. Jadi dia tinggal di tempat seperti ini, kemudian kok tidak kondusif, pindah lagi mendirikan kemah yang lain. Jadi nggak permanen, bisa dilepas pasang. Tapi kalau sedenter dia sudah menetap di dua. Saat nomaden kira-kira tinggalnya di apa? Berarti aku pindah-pindah. Mereka mencari tempat tertentu atau tidak? Kira-kira di pohon boleh, ada lagi goa, betul. Kira-kira mereka kan pasti mencari tempat perlindungan ya. Terus cenderung berpindah tempat. Yang ketiga, pemilihan pemimpin menggunakan sistem interpares. Interpares itu yang mempunyai pandangan lebih luas. Jadi misalkan dia punya keahlian berburu, seperti itu. Bukan keahlian akademik ya anak. Terus bawahnya telah menggunakan komunikasi yang sederhana, dibantu dengan isyarat muka. Jadi kan namanya peraksara. Kira-kira pra berarti sebelum mengenal lisan. Berarti cara komunikasinya menggunakan isyarat. Menggunakan bahasa isyarat. Kemudian telah memiliki naluri untuk melindungi diri, makanya tinggal di goa. Ketika ada hujan otomatis langsung dia berteduh. Ketika ada hewan buas otomatis dia langsung bersembunyi di pohon, bersembunyi di semak-semak. Sudah ada naluri. Terus kemudian bawahnya sisa makanannya itu dikumpulkan sama mereka sampai tinggi menjadi sampah dapur. Disebut dengan Theopen modular yang paling bawah. Jadi itu kumpulan sampah dapur. Terus lanjut kemudian ada masa bercocok tanam. Kira-kira bisa dibaca ya bercocok tanam atau disebut dengan berbuma. Berbuma itu slash and burn. Terus dia juga berpindah tapi semi sedenter. Yang Ibu ceritakan tadi berarti dia berpindah-pindah tapi tidak permanen. Berpindah-pindah karena mencari ladang yang bisa ditanami, mencari hutan yang bisa dibabat, kemudian dijadikan ladang. Terus masyarakatnya sudah berkelompok seperti pedesaan, tapi lebih sedikit. Yang tadi kan masih individual ya, yang itu sudah mulai circle kecil. Kemudian yang selanjutnya, yang perundagian, sudah mengenal pembagian kerja. Berarti yang laki-laki yang berburu, yang wanita yang memasak seperti itu. Sudah tahu yang mana yang laki-laki tugasnya seperti apa, yang wanita tugasnya seperti apa. Dan menetap atau sedenter, sudah mulai mendirikan pedesaan. Terus sudah melakukan upacara pemujaan, karena kan megalitikum tadi sudah membuat menhir untuk memuja roh nenek moyang. Terus mendirikan bangunan juga. Dan kira-kira dari kompor ini ada yang ditanyakan? Tidak apa-apa, silakan kalau ada yang bertanya. Ini nanti langsung kalian ibu bagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Boleh main saya bertanya? Kalau misalnya orang berkait itu, tapi kan juga
bukan atau bergabung? Sendiri-sendiri atau bergabung? Ketika itu, jadi itu melihat kita masa apa? Kalau masanya dia masih yang pertama berburu dan meramu, kebanyakan mereka belum paham tentang naluri untuk berduka. Tapi beberapa juga ada yang paham dengan cara penguburannya belum membuat warung atau sarkofagus. Kan tadi ada ya, membuat peti atau kuburan dari batu. Jadi yang pertama ditinggalkan, yang masa pertama. Kemudian kalau masa yang kedua bersama yang berburu dan meramu, dia sudah mulai paham juga kan. Dia menggunakan, kalau sekarang kan rangkaian bunga. Kalau dulu waktu manusia purba tidak membuat rangkaian bunga ketika berkabung, tapi dia membuat cap tangan warna merah di dinding-dinding gua. Jadi misalkan ada keluarganya yang meninggal, keluarganya dia akan cap tangannya itu biasanya 4, tidak menunjukkan 5 ini tidak, tapi cukup 4 ini tandanya ada keluarga yang meninggal. Jadi dia itu berkabung dengan tanda seperti itu, tidak memang di dinding gua. Oh, melahirkan itu dengannya kematian. Kalau melahirkan ya berarti kalau itu cenderung seperti di hutan ya, berarti belum paham angka kelahiran angka kematian. Kira-kira diselamatkan anaknya. Kalau itu kira-kira nalurinya sudah mulai muncul, berarti anaknya pastinya diselamatkan, diajak. Tapi untuk cara persalinan belum bisa anak-anak itu murni seperti hewan awalnya. Kira-kira seperti itu ya. Tapi lama-lama kan memperbaiki kan saat masa pendakian sudah mulai paham, oh wanita ternyata tidak usah berburu. Berarti kalau saat akan melahirkan itu nggak mungkin disuruh berburu ya. Mulai paham mana pembagian laki-laki dan perempuan. Baik, mungkin ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4 dan 5 itu ya. Ibu bagi langsung yang sini berarti yang ibu bagi LKPD-nya. Dua-dua itu. Ini berarti dua-dua ya. Silakan dibuka. Yang kelompok 1 mendapatkan materi apa itu? Ya, berarti itu pembagian zaman berdasarkan geologi. Kamu kelompok 2? Berdasarkan arkeologi. Kelompok 3? Siap. Yang ini? Mengenai masa berjalan tambang. Yang sebelah ini? Pendakian. Oke. Yang ini tuh tentang berburu dan meramu. Silakan bisa dikerjakan, ibu beri waktu 10 menit ya anak. Silakan dikerjakan.
cenderung selalu berpindah tempat sesuai yang saya katakan tadi. Jika kita kehabisan makanan di tempat tinggal kita yang sebelumnya, kita harus segera berganti ke tempat yang lain. Lalu selanjutnya, pemilihan pemimpinnya itu menggunakan sistem enterprise, yaitu seseorang yang dianggap mempunyai pandangan yang lebih luas. Semisal orang itu bisa mempunyai kalori berburu, terus mereka bisa mempunyai pandangan yang luas tentang cara memahami seperti apa, komunikasi yang seperti apa, seperti itu. Lalu di masa ini pun telah menggunakan komunikasi sederhana dengan dibantu isyarat muka, tangan, dan anggota tubuh lainnya. Karena namanya praksara, jadi pada masa ini kita masih belum bisa menggunakan mulut kita sebagai bahan utama untuk komunikasi satu sama lain. Jadi menggunakan isyarat tangan. Apakah ini ditanyakan? Jadi bagaimana cara mereka bertahan hidup pada masa bagaimana? Jadi maksud dari Muhammad itu cara mereka bertahan hidup itu dengan berpindah-pindah tempat. Karena mereka itu berpindah-pindah tempat tuh gara-gara cadangan makanannya udah habis. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang masalah pembagian. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Fadil Maulana. Dalam masa pembagian, pada masa pembagian dapat pembagian tugas setelah terus spesialisasi bekerja sesuai keahlian masing-masing. Yang kedua, kehidupan mengangkat kasus gender. Yang ketiga, hasil budaya terbuat dari perunggu, gerakan, dan hiasan. Yang keempat, sudah mengenal sistem barter. Yang kelima, melaksanakan upacara pembukaan. Dan yang terakhir adalah memberikan pangan tempat pembukaan. Tidak kami apakah ada yang ditanyakan? Sebutkan dan jelaskan ciri masa pembagian. Seperti yang sudah kami jelaskan, cirinya yaitu mereka itu menggunakan gaya hidup yaitu menetap atau gender dan mengenal sistem barter, lalu melaksanakan upacara pemujaan, sudah mengenal dan melaksanakan upacara pemujaan. Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang masa bekerja sama. Sebelumnya, saya akan terlebih dahulu saya adalah Isyana. Nama saya Fitri Fatmawati. Baik, akan saya jelaskan tentang masa bekerja tanam. Yang pertama, mereka akan membuka sebidang tanah untuk ditanami tanaman atau berlima. Yang kedua, hanya hasil dan tergantung susuran dan curah hujan. Apabila kurang menguntungkan, mereka berpindah tempat. Kelompok bertambah banyak menjadi masyarakat berjamaah. Apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana cara mereka bertahan hidup pada masa bercocok tanam? Jadi mereka akan mencari lahan yang cocok untuk bercocok tanam, dan hasil dari bercocok tanam itu akan Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jelaskan sebelum Ibu jelaskan? Kesimpulannya? Silakan Bu, Pak. Masalah kehidupan manusia dan masa terakhir baik kita yaitu pada masa hidup bertemu, kemudian masa bertanam, dan yang kedua pada masa berganti. Oke, good job. Berarti betul ya anak-anak. Berarti yang kita pelajari hari ini sudah ada berapa materi? 1, 2, 3, 4, dan 5. Materi yang pertama, pembagian zaman berdasarkan geologi atau keadaan bumi. Materi yang kedua, berdasarkan arkeologi. Kemudian yang ketiga, itu sebenarnya ciri atau corak kehidupan masa praksara yang dibagi menjadi 3, berburu dan berakhir, bercocok tanam dan kemudahan. Kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Silakan dikerjakan tes sumatif. Ya. Ibu bagikan tes sumatif. Untuk penilaian kelompoknya silakan dikumpulkan. Beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan tes sumatif. Bagian sudah selesai, boleh disebutkan. Jadi untuk tes sumatifnya sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Kira-kira pembelajaran hari ini seperti apa? Silakan kalian teman pada elemen yang Ibu buatkan ya.
Ya, silakan digunakan itu. Terima kasih anak-anak sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dan materi hari ini. Menurut Ibu kesimpulannya yaitu kita dari belajar minggu kemarin itu kita belajar sejarah ya. Sejarah itu kan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Yang sebenarnya pelajaran yang bisa diambil adalah untuk memperbaiki masa kini dan masa akan datang. Kemudian kok kita sekarang sudah menggunakan teknologi, ternyata kita tahu sebelum terjadi adanya teknologi seperti ini dulu masih sudah ada zaman namanya zaman praksasa sebelum terjadi zaman yang modern sekali. Berarti semua itu terjadi pada saat sebelum Masehi. Kalau sekarang yang kita jalankan ini